waktu itu pernah sempat nendang aku gitu kan mama. Bahkan pernah waktu itu kayak sampai ngambil pisau, kayak mundur kalian semua kayak gitu. Kadang nggak mau klaim trauma karena takutnya salah kan. Sunyinya ramai Jakarta, sering bersama tapi tak bersapa, selalu bertemu tak pernah bertamu. Pagi Kak, Pagi Mbak Ratri, apa kabar hari ini? aku baik hari ini, mood Baik. oke. Mood oke. Jadi yang kamu ingin obrolkan adalah Nah, aku tuh sebenarnya bingung sih, karena aku kalau ke orang tua aku sendiri, mungkin karena sering berantem ya kak, jadi aku nggak mau apa ya, keep in touch, bukan keep in touch juga sih, gimana ya, aku nggak mau terlalu deket gitu lagi, karena sekalinya ngomong pasti ujung-ujungnya berantem gitu. Jadi aku avoidan ke mereka, tapi ke orang-orang lain aku tuh kayak anxious gitu, maksudnya ke pasangan ya. Mungkin karena aku tahu aku punya sandaran kali ya, merasa dia tempat aman aku mungkin. Jadinya aku ngerasanya ya dia harus selalu available gitu buat aku. Kan kayak gitu gak sehat ya, maksudnya orang juga punya kehidupan, gak mungkin kan sama kita terus. Nah itu aku struggle sama itu kemarin-kemarin. Itu yang bikin hubungan aku sama dia tuh sempet apa ya, cekcok terus juga, karena aku selalu mau dia tuh hadir gitu. Karena aku menimbun ini kali ya, mendem perasaan, jadinya gak mau lama-lama ngobrol sama mereka itu. Sampai aku ngambil kuliah di kota lain sebenarnya ya untuk biar nggak satu rumah kayak gitu awalnya. boleh ceritakan lebih detail mungkin, misalnya contoh percakapan kamu dengan orang tuamu gitu, yang terakhir kamu inget deh yang bikin kalian ribut gitu. Kalau sama mama itu aku ngerasanya selalu aku ngomong sedikit, even hal positif gitu, salah kayak selalu dibantah gitu, tapi masih bagusan yang ini gitu misal. Terus seingat aku sih kita mulai sering berantem itu pas aku SMP deh. Nah di situ aku kayak narik diri dari teman-teman karena mungkin aku stres ya, aku juga nggak tahu sih. Nah aku tuh ngerasa butuh psikolog juga karena pas waktu itu tuh aku bener-bener sampai self harm gitu. Terus Itu waktu kamu waktu SMP? aku SMP Oke. sampai SMA juga, cuma sekarang kayak enggak sih. Terus pas SMP tuh sama SMA aku merasa sampai sekarang sih kalau yang pikiran ini kayak suicidal thoughts gitu. Kayak Itu sejak kapan? itu sejak aku SMP. Aku nggak tahu sih gimana ya, maksudnya kalau sama mama, kalau diceritain ke teman-teman mungkin sepele. Aku juga kayak soalnya sering tapi yang kecil-kecil, tapi kayak aku juga ngerasa dipilih kasihin sama adik-adik aku kan. Kayak mama tuh kerasnya ke aku doang, kayak kenapa gak sama rata gitu, tapi ke adik-adik aku lembut banget gitu. Kalau aku bahas itu pasti mama kayak kamu yang paling pertama difasilitasin gitu, bilang kayak gitu. Terus Kamu anak pertama ya? iya, aku anak Oke. pertama. Waktu itu pernah sempat nendang aku gitu kan mama. Nah terus itu udah lama, aku masih sakit hati kan mungkin. Terus mama pernah nanya, kenapa sih kamu kayak gini sama mama? Maksudnya aku kayak gini tuh kayak nggak mau ngomong sama mama. Terus mama tuh nanya kenapa kayak gitu. Itu mama udah nangis-nangis gitu kan. Aku jawab, mungkin karena mama sering pilih kasih dan mama waktu itu pernah nendang aku. Padahal sebenarnya banyak hal yang aku rasain karena dia, cuman karena yang aku inget banget pernah ditendang,
gitu tuh. Jadi itu yang keluar dari mulut aku. Terus dia bilang, dia langsung bentak aku kayak, emang mama selalu salah terus kayak gitu. Dia pasif agresif gitu juga sih Kak. Kadang agresif banget, kadang pasifnya tuh kayak semalam belum selesai masalahnya, besoknya kayak udah nggak ada apa-apa, kayak nggak di ceritain gimana ya, nggak diselesain gitu. Pas aku bilang aku mau berubah tapi mama juga berubah, jadinya kan aku tetap berubah sendiri ya, maksudnya ya regulasi emosi aku makin bagus mungkin. Tapi mama aku tetap sama aja kayak gitu. Terus selalu ngerasa gak disayang sama keluarganya. Mama tuh nggak, Mamamu yang merasa begitu? nggak ngerasa nggak disayang sama suaminya, padahal papa aku tuh bener-bener selalu mihak mama aku. Terus kayak pokoknya nomor satuin mama aku gitulah. Kalau zaman sekarang dia tuh kayak suami idaman banget karena benar-benar mencintai istrinya. Cuma kalau ke anak, Mamamu anak pertama? Anak terakhir dari 5 bersaudara. Nah katanya sih dia ngerasa waktu itu kayak left out dari saudara-saudaranya. Dia ngerasa nggak diajak gitu. Mungkin karena umur terlalu jauh ya. Dia jauh banget umurnya sama saudara-saudaranya. Pada waktu mamamu melahirkan kamu, dia umur berapa? 29 gitu. Oke. Kamu tahu nggak gimana kondisi dia pada saat awal menikah, lalu pertama kali melahirkan kamu gitu? Kalau nggak salah sih, kayaknya mama tuh nggak, katanya dia nggak disetujuin sama ayahnya papa aku. Tapi keluarganya ayahnya papa aku ini tetap ngebantu dan baik banget, maksudnya cuma ayahnya papa aku aja yang nggak nerima dia. Tapi sekarang tuh udah nerima Kak, maksudnya udah dari lama menerima. Cuma dia masih ngerasa dia nggak diterima, jadi suka nyindir kakek aku kalau ada di rumah gitu deh. Terutama waktu di awal pernikahan mungkin ya? Iya. Dan jadi hubunganmu terutama tidak terlalu dekat tuh dengan mama gitu ya, yang bahkan sering, kalau dekat kayak malah sering bergesekan, dan akhirnya kamu lebih memilih lebih banyak diam, khawatir sih pergesekan itu terus menerus terjadi gitu. Apa yang kamu rasakan dalam situasi itu? Aku sedih banget sih, apalagi ada adik-adik aku kan. Waktu itu soalnya mama tuh, kita sering berantem memang. Nah setiap kali berantem tuh dia mau pergi gitu Kak, udah mau pergi aja dari rumah, sampai bener-bener ganti baju, terus ngambil kunci rumah. Bahkan pernah waktu itu kayak sampai ngambil pisau, kayak mundur kalian semua kayak gitu. Gitu sih Kak, makanya aku kayak gak tahu sih, aku kadang nggak mau klaim trauma karena takutnya salah kan. Tapi memang nggak mau ngobrol sama dia tuh mungkin karena takut hal-hal yang kayak gitu tuh kejadian. Cuman serba salah juga karena dia ngerasa nggak diajak ngobrol dan nggak disayang sama aku. Jadi kamu ingin mendekat tapi kamu takut. Kalau menjauh juga, jadi kayak menjauh dia makin merasa tidak disayang, tapi mendekat juga begitu ya. Jadi kamu ngerasa serba salah, dan itu yang mungkin membuat kamu akhirnya ada rasa-rasa putus asa, dan ya kayak maju kena mundur kena, dan akhirnya ada pikiran-pikiran untuk suicide gitu-gitu. Karena ngerasa mesti gimana gitu ya. Aku dekat salah, jauh juga kayaknya salah gitu. Itu mungkin ya yang jadi pressure-mu. Hal-hal apa yang selama ini membantu kamu meringankan bebanmu? Jadi aku cuman berpegang sama hal-hal yang ngedistract kayak musik. Terus waktu itu aku suka K-pop. Terus pas aku punya pacar, semuanya bener-bener 100% beralih ke dia gitu. Nah itu pas pertama kali aku punya pacar, aku diputusin. Jadi aku kayak
pas punya pacar kedua aku takut diputusin, jadinya Oke. aku yang mutusin duluan karena ngerasa akan ditinggal gitu. Padahal sebenarnya kondisinya baik-baik aja waktu itu kalau aku lihat-lihat lagi kayak gitu sih. Oke. Yang sekarang ini hubungan ketiga aku, makanya aku mau berubah, nggak mau fully apa ya, kayak emotionally attached banget sama dia gitu. Karena kalau putus takutnya aku nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Di dalam hal ini berarti ada problem kamu terkait relasi dengan orang tua dan terkait dengan bagaimana relasimu sama pacar gitu ya. Iya. Mana yang kamu rasa lebih urgent atau lebih sekarang ini lebih kamu concernnya yang mana Lebih concern sama hubungan aku sih. dengan pacar? Iya. Oke. Kondisimu itu mempengaruhi caramu memandang satu hubungan. Iya. Padahal kita tanpa membawa baggage aja gitu ya, tanpa kita membawa si PR dan baggage itu tadi, kita sebenarnya kalau dalam satu hubungan kan juga perlu merawat juga si hubungan ini. Apalagi kalau kita punya baggage gitu. Iya benar. Yang pertama adalah kamu menyadari mana yang ini adalah sikapku karena baggageku gitu, sama sikap yang clear aja nih tentang si relationship ini. Itu yang kamu mesti berlatih untuk menyadari. Iya. Oh, sikapku ini misalnya ya, takut ditinggalkan. Takut ditinggalkan itu kan relate dengan pengalaman sebelumnya, dengan baggage sebelumnya gitu, sehingga membuat misalnya takut ditinggalkan membuat kita menjadi lebih posesif. Tapi ini kan berarti bukan kebutuhan kita yang sesungguhnya toh. Ini adalah kebutuhan karena baggage itu. Jadi situasi-situasi seperti itu yang kamu perlu sadari dulu, bahwa ini sikapku karena baggageku. Tapi misalnya sikap takut ditinggalkan gitu ya, takut ditinggalkan itu yang normalnya kayak apa sih gitu. Jadi yang normal itu adalah yang bukan karena baggage. Pasti dong kalau kita punya relasi ya pasti kita kan juga pingin relasi ini stay longer gitu ya. Iya. Pasti gitu secara umum. Nah itu kan bukan karena baggage. Kamu perlu aware mana yang ini takut ditinggalkan yang normal sama takut ditinggalkan yang karena baggage gitu loh Kak. Kamu bisa pakai ukuran angka deh gitu ya, kalau dari 0 sampai 10 gitu. Yang normalnya tuh di berapa? Ketika kita misalnya si sikap takut ditinggalkan, apa aja nih kemudian perilaku yang kita lakukan akibat sikap takut ditinggalkan karena baggage. Ya tadi misalnya kamu bilang di relasi sebelumnya ada lagi baik-baik aja tapi aku putusin aja. Nah, itu kan berarti bukan sesuatu yang objektif. Atau ketika kamu menjadi sangat-sangat tidak nyaman, kamu sangat resah, mengganggu lah pokoknya, mengganggu yang padahal sebenarnya kalau lihat ininya kondisinya sebenarnya baik-baik aja loh. Kemudian yang kedua, kita bisa asertif sih menyampaikan, aku merasa ini gini-gini, aku merasa ini gitu kan. Waktu kamu bilang aku merasa sedih atau aku merasa sangat cemas ketika kamu bilang kamu akan pergi ke sini, itu mengingatkanmu pada kayak gitu lah. Jadi itu membantu dia memahami. Iya. Gitu. Jadi kita satu selain melatih awareness kita tentang diri kita sendiri, yang kedua ya melatih untuk berkomunikasi, menyampaikan tentang apa yang kita rasakan itu tadi, sehingga dia akan tahu. Menyampaikan itu membuat orang jadi paham, membuat orang jadi tahu. Gitu. Nah, ketika kita tuh seringnya ketika kita itu tidak cukup aware, lalu kita terlarut di dalam perasaan itu dan akhirnya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Orang kan jadi nggak paham kenapa orang ini muring-muring ya, kenapa ini gitu kan, karena kita terlarut di dalam emosi itu, kita kesulitan terhadap diri kita sendiri, jadi nggak kontrol dirinya jadi kurang gitu. Itu sih Kak. Aku nih too much kah minta waktu dia. Kita juga nggak setiap hari ketemu juga udah lama banget.